Bude Yanti akan melanjutkan sebuah cerita tentang perjalanan Babang Tam Fan Xiaoyan. Pada saat ini kita akan kembali diperlihatkan dengan Nan Erming yang pada saat ini telah berhasil mengalahkan boneka Raja Iblis. Tentu saja semua orang pada saat ini benar-benar terkejut karena pada akhirnya boneka yang benar-benar sulit untuk dibunuh pada saat ini telah lenyap. Xiaoyan yang pada saat sebelumnya lehernya dicekik juga pada saat ini merasa lega. Sementara itu Kailin pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan dengan perasaan sedih karena tidak bisa melindunginya. Bahkan Chaos Immortality yang juga ikut datang pada saat ini sudah terbang ke sisi Xiaoyan dan Kailin. Menyaksikan Xiaoyan yang terluka pada saat ini, Chaos Immortality juga hanya bisa mengerutkan keningnya. Akan tetapi meskipun begitu dirinya menyadari bahwa luka dari Xiaoyan ini tidak terlalu serius. Dirinya pada akhirnya segera bertanya kepada Xiaoyan, apakah Xiaoyan pada saat ini baik-baik saja? Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pun menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa dirinya baik-baik saja. Pada saat ini Chaos Immortality jangan khawatir dan Xiaoyan ingin meminta tolong kepada Chaos Immortality, tolong beritahu Nan Erming untuk berhati-hati terhadap leluhur tua dari Pil Palace. Karena pendeta tertinggi sebelumnya memberitahu Xiaoyan mengenai sesuatu ketika Xiaoyan hendak pergi, pendeta tertinggi memerintahkan untuk berhati-hati dengan belalang yang merangkap jangkrik di belakang. Xiaoyan telah memperhatikan pertempuran ini sejak lama, akan tetapi Xiaoyan masih belum bisa memastikan hal tersebut, dan Xiaoyan masih belum tahu siapakah sosok yang dimaksud oleh pendeta tertinggi. Akan tetapi pada saat ini orang terkuat yang tersisa di dalam pertempuran hanyalah leluhur tua dari Pil Palace. Oleh karena itu pada saat ini Xiaoyan benar-benar mengkhawatirkan mengenai dirinya. Menanggapi hal tersebut Chaos Immortality pada saat ini sedikit gugup dan mulai berbicara kepada Xiaoyan. Chaos Immortality menjelaskan bahwa sekarang Nan Erming telah berubah menjadi rambut merah. Sehingga dengan begitu apa yang akan dikatakan oleh Chaos Immortality pada saat ini tampaknya tidak akan berpengaruh, karena ketika sosok di dalam tubuh Nan Erming ini keluar, bahkan sosoknya benar-benar memarahi ayahnya ketika berada di keluarga Warcraft, ayahnya bahkan pada saat itu benar-benar tidak berani berbicara berhadapan dengan sosok tersebut. Oleh karena itu Chaos Immortality khawatir dirinya benar-benar tidak akan mau mendengarkan perkataan dari Chaos Immortality. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini hanya bisa terdiam. Lalu Xiaoyan akhirnya memutuskan untuk duduk bersila berkonsentrasi pada pemulihan dari luka-lukanya. Xiaoyan menyadari bahwa pada saat ini kunci dari semuanya adalah Xiaoyan yang pulih dari luka-lukanya. Xiaoyan selalu memperhatikan perkataan dari pendeta tertinggi dan Xiaoyan pada saat ini benar-benar harus bersiap, dan pada akhirnya Xiaoyan dengan cepat segera pulih dari luka-lukanya. Meskipun Xiaoyan terluka parah di leher oleh boneka Raja Iblis tetapi dengan kemampuan pemulihan Xiaoyan, maka tidak butuh waktu lama bagi Xiaoyan untuk pulih sepenuhnya. Dan pada saat ini situasi pertempuran berubah dari waktu ke waktu, oleh karena itu Xiaoyan benar-benar harus sangat berhati-hati. Sementara itu di sisi lain pada saat ini mata leluhur tua dari Pil Palace dipenuhi dengan kejutan, dirinya tidak pernah membayangkan bahwa boneka iblis benar-benar diintimidasi oleh Raja Sisik Naga. Selain itu leluhur tua dari Pil Palace juga tidak tahu bahwa Raja Sisik Naga ini adalah generasi pertama dari klan naga. Oleh karena itu pada saat ini dirinya benar-benar memiliki kekuatan pencegahan mutlak terhadap garis darah. Leluhur Pil Palace pada saat ini hanya bisa terdiam dan tidak bisa menyembunyikan ekspresi jeleknya. Di sisi lain Raja Sisik Naga pada saat ini memandang leluhur tua dari Pil Palace dengan wajah datar. Lalu dirinya pun segera bertanya apakah anak ini yang telah menyempurnakan monster tersebut dengan darah naga. Mendengar kata-kata ini semua orang seketika mengeluarkan desisan dingin. Begitu juga dengan Zhen Zongfu, mereka pada saat ini benar-benar terkejut karena Nan Erming memanggil sosok leluhur tua dengan sebutan anak. Akan tetapi Zhen Zongfu pada saat ini segera menyadari bahwa ada sosok lain yang pada saat ini bersembunyi di dalam tubuh Nan Erming. Dirinya secara kasar bisa menyadari bahwa orang yang berada di dalam tubuh Nan Erming ini telah hidup jauh selama ratusan ribu tahun.
Lalu di sisi lain leluhur tua dari Pil Palace pada saat ini masih terdiam menanggapi perkataan dari Raja Sisik Naga, dan pada akhirnya Raja Sisik Naga segera kembali berbicara. Dirinya berkata bahwa bocah ini benar-benar keras kepala dan tidak berani mengakuinya. Mendengar perkataan ini leluhur tua dari Pil Palace pada saat ini menjadi semakin marah. Pada saat ini dirinya benar-benar kehilangan akal sehatnya dan dirinya pada saat ini menggertakkan giginya, dan pada akhirnya dirinya pun segera berkata bahwa semua ini benar-benar konyol. Dirinya menunjuk ke arah Nan Erming dan berkata bahwa bocah ini benar-benar berani berbicara omong kosong di hadapannya. Apakah bocah ini pada saat ini mengetahui siapa leluhur tua dari Pil Palace? Kata-kata dari leluhur tua Pil Palace ini benar-benar mengandung ketidakpedulian dan bahkan niat membunuh yang sangat besar. Lalu Raja Sisik Naga pada akhirnya tertegun sejenak, kemudian dirinya memandangi leluhur tua dari Pil Palace sebelum akhirnya kembali tersenyum dan melipat tangannya ke depan dada. Sementara itu leluhur tua dari Pil Palace pada saat ini segera berteriak dengan galak. Dirinya berkata karena Pil Palace sudah tidak ada lagi dan telah menanggung kekalahan, maka pada saat ini semua orang yang berada di sini benar-benar akan membayar harganya dan bertanggung jawab. Lalu dirinya menatap ke arah Raja Sisik Naga sebelum akhirnya melihat sekeliling dan seolah-olah kalimat ini ditujukan kepada semua orang. Setelah selesai berbicara jubah dari leluhur tua Pil Palace mulai berkibar terbakar. Lalu pakaiannya pada saat ini benar-benar terbakar dan tubuhnya pada saat ini segera diliputi oleh cahaya. Kemudian semua orang pada saat ini benar-benar terkejut karena cahaya yang terpancar dari tubuh leluhur tua Pil Palace. Apalagi sosoknya yang sebelumnya adalah manusia namun pada saat ini tiba-tiba berubah menjadi gagak emas 3 kaki. Lalu nyala api pada saat ini segera menyebar bersamaan dengan cahaya yang kuat yang melonjak, dan hal ini membuat semua orang pada saat ini benar-benar tidak bisa menatap ke arah leluhur tua dari Pil Palace, bersamaan dengan gelombang api yang tidak berujung yang melonjak ke segala arah dengan gila-gilaan. Tentu saja semua orang segera menyadari adanya bahaya hingga akhirnya mereka dengan cepat mundur. Lalu beberapa orang yang lebih lambat pada saat ini benar-benar ditelan oleh api surgawi dan jeritan segera menyebar dengan cepat. Xiao Yan pada saat ini segera mengeluarkan api surgawi untuk melindungi orang-orang di sekitarnya. Xiao Yan segera menyadari bahwa api yang dipancarkan oleh leluhur tua dari Pil Palace ini sangat ganas. Xiao Yan bisa merasakan tekanan api surgawi yang pada saat ini melonjak ke arahnya. Lalu Zhen Zongfu dan Gui Yin yang terluka juga pada saat ini benar-benar mundur dengan cepat, dan pada saat ini semua orang benar-benar berlindung di bawah perisai bola yang dibentuk oleh Xiao Yan. Domain api pada saat ini diciptakan oleh Xiao Yan untuk melindungi orang-orang terdekat. Semua orang kuat yang hadir pada saat ini benar-benar terkejut dengan apa yang ditampilkan oleh leluhur tua Pil Palace. Melihat dari kekuatan ini sepertinya jika bukan seorang Dou di bintang 8 maka orang yang terkena api ini akan segera musnah. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini menyipitkan matanya dan Xiao Yan merasa sedikit akrab dengan tampilan yang berada di hadapannya. Xiao Yan menyadari bahwa ini adalah sosok api surgawi gagak emas matahari besar yang legendaris. Xiao Yan pada saat ini merupakan kaisar api surgawi dan pada saat sebelumnya Xiao Yan telah bertemu dengan gagak emas tersebut. Oleh karena itu Xiao Yan secara alami menyadari bahwa ini adalah sosok gagak emas berkaki 3. Sementara itu pada saat yang bersamaan di ruang yang sangat gelap di ngarai setinggi 1000 kaki, lalu sepasang mata pada saat ini perlahan terbuka. Kemudian sesosok keluar ke kejauhan dan arah dari sosok ini adalah tempat di mana Pil Palace berada, dan sosok ini mengeluarkan kicau lembut dan pada saat ini suaranya benar-benar nyaring. Lalu adegan pun kembali ke Xiao Yan yang pada saat ini menyadari bahwa domain api miliknya pada saat ini telah ditelan oleh api surgawi dari leluhur tua Pil Palace. Zhen Zongfu dan yang lainnya juga pada saat ini secara alami bisa melihat penampakan gagak emas berkaki 3. Semua orang yang mengetahui asal-usul dan cerita mengenai gagak tersebut pada saat ini benar-benar terkejut. Mereka secara alami pernah mendengar mengenai makhluk ini, akan tetapi belum pernah melihatnya.
dan dari berita yang mereka dapatkan mereka mengetahui bentuk dari api surgawi nomor 1 ini berbentuk gagak berkaki 3, namun yang membuat mereka tercengang pada saat ini adalah keberadaan dari gagak emas berkaki 3 tersebut ada di Pil Palace. Terlebih lagi sepertinya makhluk ini pada saat ini benar-benar telah memiliki kecerdasannya sendiri. Selain itu hal yang paling menakutkan adalah bahwa api surgawi adalah hal yang paling menakutkan jika dibandingkan dengan 3 keajaiban di benua Dodi. Pada saat ini semua orang benar-benar menyadari sepertinya mereka pada saat ini tidak bisa lari dari hal tersebut. Semua orang pada saat ini bisa melihat bahwa api surgawi dari leluhur tua Pil Palace ini telah mengikis domain api milik Xiao Yan. Semua orang pada saat ini benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk melarikan diri dari tempat ini. Mereka menyadari secara alami orang yang bisa menghadapi hal ini adalah Xiao Yan dengan api surgawi miliknya. Xiao Yan juga pada saat ini menyadari hal tersebut dan Xiao Yan terus mengeluarkan api surgawi di dalam tubuhnya. Akan tetapi semakin lama pada saat ini Xiao Yan menyadari kekuatan api surgawi Xiao Yan tidak akan bisa bertahan untuk waktu yang lama. Lalu pada akhirnya semua orang pada saat ini benar-benar panik menghadapi serangan dari leluhur tua dari Pil Palace. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini berpikir sepertinya Xiao Yan harus menggunakan pagoda pada saat ini. Xiao Yan menyadari tampaknya pagoda akan mampu menampung puluhan ribu orang, oleh karena itu seharusnya tidak menjadi permasalahan yang besar. Tidak peduli seberapa kuat api surgawi dari leluhur tua Pil Palace sepertinya tidak akan mungkin untuk bisa melelehkan pagoda. Namun Xiao Yan juga pada saat ini berpikir, karena jika pagoda ini benar-benar digunakan maka Xiao Yan dan rahasianya akan terungkap. Xiao Yan juga benar-benar takut akan mengungkap keberadaan dari Zhan Lao. Oleh karena itu Xiao Yan pada akhirnya segera membatalkan ide yang pada saat ini berada di benaknya. Lalu bersamaan dengan Xiao Yan yang berpikir pada saat ini domain api surgawi Xiao Yan benar-benar semakin menyusut. Dan pada saat ini benar-benar tidak ada satu celah pun bagi semua orang untuk bisa melarikan diri. Lalu bersamaan dengan semua orang yang pada saat ini benar-benar cemas, Xiao Yan tiba-tiba melihat cahaya api aneh muncul dari langit dan semuanya adalah lautan api. Akan tetapi pada saat ini Xiao Yan menyadari warna api dari kedua sisi ini sedikit berbeda. Lalu cahaya api ini benar-benar berbeda dari cahaya api milik Xiao Yan dan leluhur tua dari Pil Palace. Dan pada saat ini Xiao Yan bisa melihat bahwa lautan api ini seperti cahaya matahari. Sepertinya nyala api ini benar-benar jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan api surgawi milik Xiao Yan dan leluhur tua dari Pil Palace. Xiao Yan pada akhirnya bertanya dengan heran apakah ini? Api ini pada saat ini berputar-putar 2 kali melewati lautan api di antara Xiao Yan dan leluhur tua dari Pil Palace. Setelah itu api ini segera berubah menjadi gagak emas kecil berkaki 3. Lalu teriakan dari sosok ini bergema ke segala arah dan pada saat yang bersamaan api dari leluhur tua dari Pil Palace segera bergetar hebat. Menyadari hal tersebut leluhur tua dari Pil Palace pada saat ini terlihat cemas dan bahkan sedikit ketakutan. Lalu dirinya pun segera berteriak ke arah sosok tersebut ketika bertanya apa yang dirinya lakukan, karena ini bukanlah urusannya dan biarkan pada saat ini dirinya menyelesaikan hal ini, seolah-olah mengerti dengan apa yang dibicarakan oleh leluhur tua dari Pil Palace. Saat ini gagak emas berkaki 3 yang kecil ini pun seketika menjerit tajam, lalu begitu suaranya turun tubuh dari leluhur tua Pil Palace mulai bergetar hebat. Kemudian dirinya masih mengepakkan sayapnya untuk melepaskan energi api yang pada saat ini membuat domain api dari leluhur tua Pil Palace berhenti. Menyadari hal tersebut semua orang di sisi Xiao Yan pada saat ini menghela nafas lega. Semua orang pada saat ini memandangi gagak emas berkaki 3 yang lebih kecil yang melayang di udara. Dan pada saat ini ada 2 Golden Crow berkaki 3 muncul di area Pil Palace. Tentu saja perbedaan di antara keduanya adalah yang satu lebih besar sementara yang lainnya memiliki tubuh yang lebih kecil. Semua orang menyadari bahwa semua ini telah tercatat di buku-buku kuno, apalagi mereka telah membaca bahwa api surgawi nomor 1 di benua Dodi memiliki nama gagak emas berkaki 3.
Akan tetapi mereka semua pada saat ini bingung karena tidak pernah dikatakan bahwa ada dua dari gagak emas berkaki tiga ini. Semua orang yang mengetahui hal ini benar-benar terkejut dan Zhen Zongfu dengan yang lainnya juga secara alami tahu bahwa tiga benda aneh itu secara alami terkenal di benua Dodi. Semua orang menyadari bahwa hal ini benar-benar tidak bisa dipahami. Sementara itu di sisi lain pada saat ini leluhur tua dari Pil Palace kembali berteriak ke arah gagak berkaki tiga di langit. Dirinya berkata bahwa pada saat ini dirinya tidak ingin membuat khawatir makhluk tersebut. Dirinya adalah leluhur dari Pil Palace dan dirinya ingin membalaskan dendam dari orang-orangnya. Mereka telah kalah dari peperangan oleh karena itu semua orang yang membunuh orang-orang dari Pil Palace pantas mati. Hari ini tidak akan ada dari mereka yang bisa pergi karena mereka semua harus bertanggung jawab. Menanggapi hal tersebut gagak emas berkaki tiga kecil itu pun segera kembali berteriak. Lalu di telinga Xiao Yan pada saat ini Xiao Yan tanpa sadar bisa mengerti apa yang dimaksud oleh gagak berkaki tiga. Jadi teriakan pertama dari gagak ini berisi kemarahan kepada leluhur tua dari Pil Palace. Gagak ini seolah-olah berkata bahwa leluhur tua dari Pil Palace benar-benar sangat lancang, sementara itu teriakan kedua pada saat ini memiliki arti mengancam. Gagak itu seolah-olah berkata jika leluhur tua dari Pil Palace terus melakukan hal tersebut, maka jangan salahkan dirinya karena akan dengan kejam menghancurkan leluhur tua dari Pil Palace dalam sekejap. Kedua kalimat ini benar-benar mendominasi dan hal itu menunjukkan bahwa gagak emas berkaki tiga dengan tubuh kecil ini lebih kuat. Pada akhirnya pada saat ini api surgawi yang dibentuk oleh leluhur tua dari Pil Palace benar-benar menyusut, lalu api surgawi ini benar-benar sangat takut pada gagak emas berkaki tiga bertubuh kecil. Di sisi lain pada saat ini Xiao Yan menyadari bahwa gagak emas berkaki tiga kecil ini bukanlah sesuatu yang lain. Tampaknya itu adalah roh yang dibentuk oleh gagak kaki emas yang berada di ngarai. Alasan Xiao Yan dapat memahami kata-kata dari Golden Crow ini adalah karena ketika Xiao Yan menyadari Tao, Xiao Yan telah dikenali oleh gagak emas berkaki tiga berperingkat satu di api surgawi, dan bersamaan dengan Xiao Yan yang memikirkan hal ini tiba-tiba suara-suara jernih dan jelas terdengar dari segala arah. Pada saat ini seolah-olah ada sesuatu yang datang dari langit. Suara itu pada akhirnya saling terjalin seolah-olah dibuat oleh besi yang bergesekan satu sama lain, dan semua orang pada akhirnya segera menetap ke arah langit dan pada saat ini banyak rantai yang tidak terhitung jumlahnya muncul dari langit. Rantai hitam ini seperti ular berbisa dan rantai ini benar-benar padat dan melonjak dengan gila-gilaan. Semua orang pada saat ini benar-benar bingung dan panik, bahkan Xiao Yan juga terkejut dan segera melindungi Kailin di belakangnya dan melihat pemandangan ini secara tidak sengaja. Lalu pada saat yang sama Xiao Yan juga merasakan niat membunuh yang kuat. Tentu saja Zhen Zongfu dan Dou di bintang 8 lainnya juga pada saat ini merasakan niat membunuh yang sangat kuat. Bahkan ekspresi mereka pada saat ini menjadi tegang karena niat membunuh ini bahkan lebih jika dibandingkan dengan leluhur tua dari Pil Palace. Sementara itu rantai hitam pada saat ini membuat suara gesekan yang mendesis tajam dan menusuk telinga. Lalu rantai hitam yang datang entah dari mana pada saat ini berputar dengan kecepatan yang sangat cepat, dan dalam sekejap mata sangkar segera terbentuk dari rantai hitam dan menjebak semua orang. Lalu dengan segera setelah itu ada tawa spiritual dan tawa ini benar-benar terdengar sangat tajam. Setelah tawa ini muncul di 4 arah mata angin pada saat ini sosok hitam segera muncul. Sosok-sosok ini perlahan mengembun menjadi bentuk manusia. Lalu melihat hal ini tubuh Gui Yin dan Xie Tu pun hampir bergetar pada saat yang bersamaan dan mata mereka dipenuhi dengan kengerian. Tentu saja mereka pada saat ini benar-benar sangat akrab dengan sosok yang baru saja terbentuk dari 4 jiwa hitam. Pada saat ini semua orang tidak tahu bahwa orang yang muncul ini adalah orang-orang dari aliansi bayangan. Mereka benar-benar tidak mengetahui bahwa aliansi bayangan benar-benar memiliki pondasi yang dalam. Bahkan bagi mereka pada saat ini sosok Gui Yin adalah sosok pembunuh nomor 1 dari aliansi bayangan. Tentu saja kekuatan dari Gui Yin memang sangat kuat.
akan tetapi Gui Yin sendiri tahu bahwa latar belakang aliansi bayangan sangatlah dalam, dan pada saat ini di antara 4 sosok yang muncul Gui Yin langsung melihat sosok yang paling dirinya kenal dan juga merupakan sosok yang Gui Yin takuti. Sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah sosok dari bos Gui Yin. Sietu juga pada saat ini terkejut melihat 4 sosok yang pada saat ini berdiri di 4 mata angin. Lalu dirinya pun segera bertanya kepada Gui Yin, mungkinkah keempat orang ini adalah 4 hantu legendaris dari aliansi bayangan? Menanggapi hal tersebut Gui Yin pada akhirnya dengan sedikit bergetar segera membuka mulutnya, dirinya menganggukkan kepalanya dan berkata, sepertinya mereka telah digunakan sebagai umpan oleh aliansi bayangan. Kekuatan yang baru saja muncul dari aliansi bayangan ini benar-benar harus diperhitungkan. Bahkan jika ada bintang 9 yang muncul untuk menyelamatkan ketiga ras, maka setidaknya setengah dari orang-orang yang berada di sini pasti akan mati jika pertempuran terjadi. Gui Yin pada saat ini benar-benar merasakan ketakutan di dalam hatinya. Tentu Gui Yin tahu lebih baik daripada siapapun mengenai ancaman yang pada saat ini muncul di hadapannya. Terlebih lagi Gui Yin pada saat ini benar-benar telah kehilangan kedua lengannya dan dirinya tidak bisa bertempur. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Zhen Zongfu benar-benar tidak tahu siapakah yang pada saat ini datang, lalu dirinya pun segera bertanya siapakah keempat orang yang baru saja muncul. Zhen Zongfu secara alami bisa merasakan aura dari orang-orang yang baru saja datang. Zhen Zongfu pada saat ini terluka parah dan sulit membayangkan untuk bertempur melawan orang-orang ini. Zhen Zongfu pada saat ini hanya bisa menebak-nebak bahwa orang-orang ini sepertinya adalah orang-orang dari Pil Palace. Sementara itu Gui Yin pada saat ini segera menatap ke arah Zhen Zongfu dan segera menjawab. Gui Yin memberitahu bahwa ini adalah orang-orang dari aliansi bayangan. Mendengar perkataan Gui Yin ini Zhen Zongfu pun bertanya-tanya, apakah tujuan dari aliansi bayangan ke sini? Apakah mungkin pada saat ini mereka benar-benar memanfaatkan situasi pertempuran di antara Xiao Mansion dan Pil Palace? Pada saat ini kondisi dari kedua belah pihak benar-benar jatuh di dalam kerugian. Oleh karena itu jika itu tujuan dari aliansi bayangan maka mereka akan dapat dengan mudah mendapatkannya. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini mengabaikan penampilan dari keempat orang yang baru saja sampai. Xiao Yan menjernihkan pemikirannya dan pada saat ini Xiao Yan segera memahami perkataan dari pendeta tertinggi. Xiao Yan pada akhirnya bergumam bahwa ternyata orang yang dimaksud oleh pendeta tertinggi adalah aliansi bayangan. Xiao Yan pada saat ini segera mempelajari situasi di dalam pertempuran setelah keempat orang ini muncul. Xiao Yan pada saat ini benar-benar harus mengetahui detail dari orang-orang ini. Xiao Yan menyadari bahwa tampaknya pada saat ini akan ada pertempuran lagi. Sementara itu semua orang pada saat ini hanya menatap ke arah langit ke arah keempat orang yang berada di sudut mata angin. Bersamaan dengan hal tersebut semua orang pada saat ini kembali dikejutkan oleh sesuatu. Pada saat ini sebuah kursi hitam muncul tepat di atas sangkar besi hitam. Kemudian rantai besi hitam yang tidak terhitung jumlahnya muncul di sekitarnya dan bersilangan di kursi hitam. Bersamaan dengan hal tersebut sesosok pada saat ini segera muncul di kursi hitam. Sosok yang baru saja muncul segera mengeluarkan tawa halus dan suaranya bergema di sekitar. Sosok tersebut berkata bahwa hal ini benar-benar sangat menarik. Kali ini semua orang pada saat ini benar-benar berada di sini. Mengikuti suara tersebut mata semua orang segera melebar, lalu semua orang menatap kosong pada sosok yang pada saat ini sedang duduk di kursi hitam di udara, kemudian semua orang melihat mata merah dari sosok tersebut dengan pipi yang pucat, tidak ada daging di wajahnya dan pada saat ini hanya ada lapisan tipis kulit manusia dan sudut mulutnya pada saat ini terbelah, lalu dua gigi tajam juga pada saat ini terlihat ketika sosok tersebut tertawa. Melihat hal tersebut Zhen Zongfu pada saat ini segera bertanya kepada Gui Yin, siapakah sosok ini? Gui Yin pada saat ini menatap kosong kepada sosok yang duduk di kursi hitam di atasnya, lalu mata Gui Yin pada saat ini dipenuhi kengerian dan Gui Yin bahkan pada saat ini merasa takut, bahkan Sietu juga pada saat ini benar-benar merasakan ketakutan di sekujur tubuhnya.
Lalu Guiyin pada akhirnya segera berkata bahwa ini adalah pemakan jiwa dan dirinya adalah inti dari aliansi bayangan. Guiyin secara alami belum pernah melihat pemakan jiwa ini, akan tetapi dirinya telah mendengar bahwa Guiyin dapat dibangkitkan berkat pemakan jiwa ini. Oleh karena itu meskipun Guiyin kuat, namun Guiyin juga merasa takut dan tunduk kepadanya, mendengar perkataan dari Guiyin ini. King Haoran pada saat ini yang juga menatap sosok yang berada di udara segera bertanya kepada King Yuantian. King Haoran pada saat ini bertanya mengapa dirinya merasa akrab dengan nama Raja Pemakan Jiwa ini. Mendengar pertanyaan tersebut King Yuantian pun segera menyipitkan matanya dan menatap tajam ke arah sosok yang duduk di kursi hitam. Lalu King Yuantian pada saat ini menatap di tengah pakaian sosok tersebut ada karakter yang bertuliskan jiwa yang sangat besar. Lalu pada akhirnya King Yuantian segera menyadari sesuatu dan dirinya segera membuka mulutnya untuk berbicara. King Yuantian berkata bahwa ini adalah klan iblis yang terbagi. Klan iblis darah sekarang dapat dianggap bersatu tetapi masih ada cabang dari klan iblis darah yang tidak patuh. Lalu salah satu klan yang tidak patuh dari klan iblis ini adalah klan iblis jiwa. Kemudian pembagian dari klan iblis ini pada akhirnya menimbulkan dua metode kultivasi yang berbeda. Klan iblis darah menganjurkan kultivasi diri, sementara klan iblis jiwa menggunakan kultivasi dengan penanaman jiwa. Meskipun pada awalnya mereka mengolah jiwa sebelum akhirnya mereka menjadi semakin tidak puas, mereka bahkan membunuh orang untuk menyerap jiwa dan mencari jalan pintas menuju terobosan dalam kekuatan melalui metode yang sangat kejam. Klan iblis sebelum malapetaka dunia kuno mengalami perang divisi internal lainnya, dan setelah pertempuran ini Kaisar Iblis Darah dan klan iblis jiwa benar-benar telah berdiri sendiri sejak saat itu. Akan tetapi tidak lama setelah itu tetua dari klan iblis jiwa secara bertahap menarik pengepungan dan penindasan kekuatan yang tidak terhitung jumlahnya. Hal itu pada akhirnya mengakibatkan klan iblis jiwa ini kembali terpecah dan menjadi banyak fraksi. Dan dengan hal tersebut klan iblis jiwa seketika tersebar dan telah menjadi faksi kecil dan tidak memiliki ancaman apapun. Mengikuti perkataan dari King Yuantian, pada saat ini suara Raja Pemakan Jiwa segera terdengar di telinga semua orang. Kata-katanya pada saat ini dipenuhi dengan niat membunuh yang tidak ada habisnya. Lalu dirinya berkata apa yang dikatakan oleh tetua keempat memang benar. Ini benar-benar sangat detail dan dirinya benar-benar orang dari klan iblis jiwa. Klan iblis jiwa memang tidak sama dengan klan iblis darah mereka. Sungguh kebetulan pada saat ini dirinya benar-benar bertemu dengan orang-orang dari klan iblis darah. Klan iblis jiwa benar-benar memenuhi harapan karena dirinya pada saat ini telah mengunci jiwa yang tidak terhitung jumlahnya. Sehingga dengan begitu pada akhirnya dirinya benar-benar dapat mencapai bintang 9 Dodi. Pada hari ini tidak akan ada orang yang berada di sini yang akan dibiarkan untuk pergi. Semua orang pada saat ini benar-benar akan ditakdirkan untuk mati, dan semua orang yang berada di sini dapat dikatakan benar-benar tidak beruntung. Pada awalnya tujuannya datang ke sini hanyalah untuk api surgawi nomor 1 yakni gagak emas berkaki 3, akan tetapi dirinya tidak menyangka akan ada panen yang tidak terduga setelah menutup jaring dan ini benar-benar kejutan. Setelah mengucapkan hal tersebut Raja Pemakan Jiwa pada akhirnya seketika tertawa, lalu semua orang seketika merasa tidak nyaman setelah mendengar tujuan dari Raja Pemakan Jiwa yang sangat membanggakan, karena dirinya ini sangat lancang berbicara seperti itu, apalagi pada saat ini juga dia tidak sadar jika sebenarnya telah ada tangan kanan dari Bude Yanti sangat MC sesungguhnya.